Baik, teman-teman, selamat datang di Zoom Mas Rio, malam Mas ini. Rio, bentar. Ya, ya. Ini yang minta Zoom siapa, Mas? Kinan sebenarnya. Kok, kok orangnya belum, Mas? Kan harusnya kan kalau minta kan udah ada udah siap gitu. Iya, tapi sayangnya ternyata orangnya lupa. Tadi saya chat, Hmm, katanya dia sedang di luar. Jadi nggak apa-apa. oke, oke. Tadi pertanyaan dari Mas Rio Adi itu menarik sebenarnya. Bagian yang PHD, PHIG, 3D nggak bisa karena laptopnya nggak kuat. Saya nggak tahu tahu laptopnya nggak kuat dari mana. Tahu laptopnya nggak kuat dari mana itu gimana, Mas? Ada notif kah? Lama kah? Atau gimana? Halo Mas Radi. Halo Mas. Mas Radi. Mas Radi. Sinyalnya susah kali ya. Bisa jadi. Itu kayaknya pas diklik yang pick 3D itu nggak muncul kali. Jadi ngimpulinnya. Jadi pertanyaannya itu ini. Ada Mas bagian PHIG 3D gak bisa, gak kuat laptopnya. Karena memang kalau kita run itu ada notifikasi yang mungkin bisa di apa ya? Centang. Iya, kayak nanti kita mikirnya kayak laptop kita nggak kuat gitu. Nah, kita langsung aja lah. Misalnya ini kita run. Oke. Harusnya kan langsung di draw ya. Kok bisa? Kan. Ini. Tuh, kok bisa juga. Nah, contoh lain, contoh lain. Nah ini, while creating polygon, memory usage exceeds the limit. Usage 96%, limit 90%. Tuh,
Kayak gini maksudnya. Kalau aku kayak gitu, tapi kalau itu nggak tahu. Kalau Rika, kalau lihat gini diapain? Kalau aku alhamdulillah nggak kayak gitu. Itu kok Oke. bisa kayak gitu? Awalnya gimana? Ya, mungkin saya asumsikan ini ya yang dimaksud Mm-mm. Mas Rio Adi tadi. Mungkin sambil bisa dicek, Mas. Tapi katanya Rio Adi tuh sama sekali nggak keluar gitu. Kalau itu nggak tahu. Kalau yang tadi, yang keluar, kalau memorinya nggak gitu. Jadi di bagian, kan kalau biasa kan seperti ini. Kita bisa draw, kita bisa milih apa yang digambar, dan lain sebagainya. Itu untuk mengatur bangun apa saja yang ingin kita tampilkan. Tapi kalau kita klik bagian setting, nanti di sini ada points per cell. Maksudnya per cell itu seperti apa? Jadi per kotak ini itu dia berapa titik. Jadi semakin kecil resolusinya itu semakin rendah, semakin rendah. Tapi memori yang digunakan ya memang semakin sedikit. Ini kan kelihatannya sangat kasar. Tapi kalau kita pakainya 10.000, nanti dia halus. Kita pakainya 100.000, nanti dia lebih halus lagi. Tapi ada keadaan di mana misalnya kita pakai 1 juta misalnya. Nah ini, dia terlalu besar. Atau mungkin yang seperti di awal-awal tadi. Jadi memori yang digunakan sampai 96%, tapi limitnya adalah 90. Ya gitu, Nanti tinggal di diubah advance. itunya. Hmm. Di advance terus tinggal dinaikin aja. Terima kasih, Rio. Itu sederhananya kayak gitu. Ada lagi? Cukup singkat. Gimana? Ada kendala nggak tentang pitch? Buat geometrinya misalnya? Belum sampai geometri kalau aku. Belum ada pertanyaan. Hmm. Berarti itu ya, sedang Ya, aku kan baru bisa nyalin install. kode. Nyalin-nyalin kode. Ya, aku baru bisa install. Soalnya kemarin antivirusnya belum ku uninstall, jadi nggak bisa ternyata. Oke, siap. Mantap. Semangat, semangat. Kalau Rika, udah bikin geometri? Gimana? Rika udah bikin geometri? Oh, sebenarnya kemarin tuh mau bikin, tapi aku kemarin sakit 1 minggu. Jadi aku belum. Tapi udah ada gambaran sih. Udah ada referensi juga. Hmm, referensinya itu kayak gimana? Maksudnya Maksudnya mungkin bisa kan dijelaskan lebih kan detail. kalau referensi kan harus cari referensi Phantom kan. Benar. Jurnal juga kita udah dapet. Nah, jurnalnya kan eh, cari referensi Phantom dari jurnal terus jadiin ke pitch-nya gitu. Nah,
Iya, udah dapet sih jurnal referensi buat pantomnya. Jadi udah ada gambaran gitu. Tapi aku masih bingung sama itu operator-operator yang ada di pitch-nya. Kayak misal kalau buat apa sih persegi terus apa itu aku masih bingung. Sama plus minusnya aku masih bingung. Gitu sih. Oh, iya itu menurut saya emang bisa diatasi dengan banyak-banyak nyalin kode yang udah ada sih. Tapi ada hal yang ingin saya sampaikan. Apa? Kalau kita lihat di PPT yang diberikan, PPT default kita, itu kan sebenarnya sudah ada phantom referensinya. Maksudnya udah ada ketentuannya gitu. Benar. Nah ini, target phantom yang dikembangkan oleh Busita dan ORNL. Sebenarnya saya nggak tahu maksudnya Busita itu apa. Tapi yang jelas adalah ORNL ini. Jadi ORNL itu adalah sebuah lembaga intinya. Ya, seperti BRIN. Jadi Phantom ORNL ini memang khusus gitu. Ya, ini bentuknya. Gak yang lain-lain. Aku mana ini? Yang kiri, yang ini, yang hijau itu ORNL. Yang merah bukan. Terus kalau yang ini bukan. Jadi memang ya referensi kita ini memang ini. Aku mau nanya dong. Iya silakan. ORNL tuh maksudnya apa? Kayak lembaga penerbitnya atau jenisnya atau apanya? Ya ORNL itu seperti BRIN. Singkatannya OAK Rich National Laboratory ini. Oh, OAK itu ada Rich. semua. Seluruh organ pantom ada di situ semua. Iya, jadi Oh iya, coba Mas cari yang itu. Eh, apa sih? jadi nanti sebenarnya itu ada penelitian. Nanti teman-teman coba cari atau mungkin websitenya saya share. Radiation Physics Group web page. Singkatnya ada orang namanya ini Chris dan Nikesic. Mereka ini membuat publikasi, misalnya external dose in human form, form 131437, bla bla bla, input files with ORNL, bla bla bla, conversion coefficient, bla bla bla. Dalam beliau membuat publikasi ini, beliau itu kan perlu membuat phantom seluruh badan. Nah, bagusnya kodenya itu di-share adult male phantom. Jadi kalau kita lihat, kita klik maksudnya, ya kita udah masuk pada ini, pada kodenya. Sayangnya kodenya itu ditulis dalam bahasa MCNP. Kita kan pakainya bits. Kita pakai bits, tapi ditulis
itu ditulis MCNP. Jadi, singkatnya, kita harus mentranslate ini Ke geometrinya aja dalam bit. ke dalam bits, betul. Saya tahu ini dari mana? Kan saya bingung kan. Saya kira itu kita harus ngarang sendiri, buat itunya sendiri. Iya, Ternyata aku juga memang, kayak gitu. ternyata kalau saya lihat skripsinya kan, itu mereka cara ngarangnya gimana, cara bikinnya gimana. Itu kan susah. Misalnya bikin rusuk dari persamaan apa gitu misalnya. Itu kan susah. Nyata memang di skripsi-skripsi itu ngambilnya dari sana. Mana ya? Kok banyak banget sih. Mas Rio nanti minta ya Ini webnya. yang saya tuh share di Google Drive itu Oh, itu ada di situ semua. skripsinya. Bukan yang webnya ORNL itu. Oh, nanti saya. Oke. Nah, ini. Jadi ini sebuah skripsi BNCT, topik yang sangat dekat dengan milik kita. Saya kan bingung. Mereka itu bikin Phantom-nya dari mana? Terus saya bacakan. Pemodelan geometri menggunakan model Phantom ORNL pria dewasa. Jadi ini. Model Phantom ORNL pria dewasa. Adult male Phantom. Phantom pria dewasa. Didapat dari ini, tadi website tadi. Phantom ini awalnya dibuat di MCNP 4B, tetapi dimodifikasi agar dapat digunakan di program pitch tanpa merubah bentuk dan ukuran. Ketika saya cari di skripsi-skripsi yang lain, ya seperti itu semua. Bukan pakai MCNP. Dari MCNP terus diubah ke situ. Ya, singkatnya seperti itu. Sebenarnya kita nggak perlu, pertama ini itu sudah sangat membantu banyak. Kedua, kita memang harus betul-betul mengetahui dan menguasai bagaimana cara menulis kode di pitch yang benar. Ketika kita tahu menulis kode di pitch yang benar, kan nanti kita bisa itu ya, tahu salah betulnya gimana. Setelah kita bisa nulis di pitch sendiri itu ada ini di lecture, terus di bagian MCNP user. Nanti akan sama, ada lecture 1, lecture 2, lecture 3. Tapi bedanya pada lecture-lecture ini itu nanti diberi perbandingan antara bahasa di MCNP dan di pitch. Bedanya di situ. Dan itu bagus itu. Misalnya di sini ada ringkasan. Nah ini, ringkasan untuk konversi geometri. Ini caranya gimana? Copy paste, delete IMP pada bagian sel dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kita udah pada paket pitch kita udah ada cara-cara dalam mengkonversi dari MCNP ke pitch.
Itu sebenarnya. Tadi kita pertama udah ngopi semua programnya, kita tahu pitch, selanjutnya kita bisa mengkonversi dari MCNP ke pitch. Ini tuh kan sebenarnya seluruh badan. Yang kita butuhkan itu sebenarnya dari sel card sampai ya cuma geometrinya aja sih. Dan nggak semua kita pakai. Asal yang penting itu apa ya? Kita udah tahu geometrinya dan kita hanya butuh parameter-parameternya gitu. Misalnya kita kita kan udah tahu kalau kepala itu bentuknya adalah lingkaran katakanlah. Tapi lingkarannya sebesar apa? Di sini diperjelas bahwa lingkarannya itu parameternya adalah ini. Biar sesuai dengan pasien aslinya. Misalnya leher. Leher itu kita tahu leher itu silinder, tapi silinder jari-jarinya berapa? Oh, di sini jari-jarinya adalah 5,2. Misalnya lagi apa? Dan lain sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan atau Ada banyak. oke? Nanti saya jelaskan Ya, sebentar. Kita live terus kita join lagi ya. Karena ini tinggal 10 menit. oke. Terus kita nggak perlu ngopi semua ini. Karena kalau kita lihat misalnya, nah saya scroll dulu. Nah ini kan cuma kepala aja. Kepala, leher, otak. Tapi di bagian sini ada kaki, ada dada, ada liver, ada paru-paru. Dan kita nggak perlu pakai semuanya gitu. Masalah yang muncul adalah mana organ yang dipakai, mana organ yang nggak dipakai. Cara menentukannya gimana? Kita harus nyari jurnal yang sama-sama menghitung dosis. Nah, ini. Misalnya, saya kan kanker, maksudnya saya bukan kanker prostat, tapi saya mengerjakan kanker prostat. Berarti saya harus nyari jurnal yang judulnya juga menghitung dosis radioterapi pada kanker prostat. Kan kita nggak tahu ya, kita bagian mana yang kita pakai. Apakah dada juga harus dimasukkan pada kanker kepala? Apakah tulang belakang juga harus? Apakah mata juga harus? Telinga misalnya, tangan, kan kita nggak tahu. Makanya kita cari ini. Nanti ada CTV, ada PTV, ada kandung kemih, ada usus besar, ada usus kecil, ada anus, ada tulang paha, dan juga ada sebagian dari badan. Berarti nanti yang saya ambil ya bagian itu aja gitu. Kandung kemih, usus. Berarti kan kepala nggak perlu. Nanti betis nggak perlu. Mungkin nanti lambung juga nggak perlu. Liver juga nggak perlu. Dari banyak hal yang nggak perlu itu, nanti ya bisa dihapus. Misalnya esofagus, itu kan kerongkongan, tinggal dibuang. Nanti kodenya nggak akan sepanjang ini. Di singkatnya seperti itu.
mungkin itu akan saya stop dan nanti kita join lagi. Sip.